Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursanti Putri Amalia dengan NIM 2104045020007 dari kelas BKA semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah pendekatan konseling yang dimana pendekatan konseling tersebut terbagi menjadi tiga. Pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan eklektif untuk memenuhi tugas UAS psikologi konseling. Apa saja pendekatan konseling? Itu meliputi pendekatan konseling direktif, yang kedua pendekatan konseling non-direktif, yang ketiga pendekatan konseling eklektif. Apa manfaat dari ketiga pendekatan konseling tersebut? Manfaat dari pendekatan konseling direktif itu adalah yang pertama, membantu konseli yang tidak dapat memulai wawancara atau dia membutuhkan bantuan konselor untuk mengarahkan dirinya langsung berbicara ke pokok permasalahan. Yang kedua, membantu konseli yang dalam keadaan putus asa dan membutuhkan bantuan orang lain sebelum memulai dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, masalah konseli jelas dan apa adanya bukti yang pasti sehingga memudahkan konselor menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, konselor yang bersedia dan mampu mempertanggungjawabkan proses konseling selanjutnya. Yang kelima, konseli yang mampu menerima hasil konseling yang tidak akan menyia-nyiakan tenaganya sendiri untuk mengikuti proses konseling selanjutnya. Dilansir oleh infokampus.com mengatakan bahwa dalam pendekatan konseling non-direktif ada beberapa manfaat yang perlu dipenuhi oleh seorang konselor. Yang pertama, menciptakan hubungan yang bersifat permisif. Menciptakan hubungan yang bersifat permisif di sini dalam artian konselor menerapkan sikap penuh perhatian, penuh pengertian, penuh penerimaan, dan kehangatan, terhindar dari segala bentuk ketegangan tanpa memberikan penilaian baik, positif, maupun negatif. Dengan terciptanya hubungan demikian, secara langsung dapat melupakan ketegangan-ketegangan atau perasaan-perasaan dalam mempertahankan dirinya si konseli ini dalam mengungkapkan masalah yang dialaminya. Dalam menciptakan hubungan permisif bukan saja secara verbal, tetapi juga secara nonverbal yang harus diterapkan oleh seorang konselor. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi. Dalam konseling non-direktif, fungsi konselor bukan saja membantu konseli untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang dihadapinya, tetapi lebih dari itu. Tugas konselor untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang fundamental, terutama perubahan sikap. Jadi, proses perubahan konseling ini adalah proses yang membantu pertumbuhan dan pengembangan pribadi konseli. Yang ketiga, mendorong kemampuan memecahkan masalah. Dalam konseling non-direktif, konselor berfungsi untuk membantu konseli agar ia mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi, dengan demikian, salah satu potensi yang perlu dikembangkan atau diaktualisasikan kepada diri konseli adalah potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri atau dapat melihat masalahnya sendiri dari sudut pandang orang lain atau dari sudut pandang lain. Pendekatan konseling berikutnya adalah pendekatan konseling eklektif. Ada beberapa manfaat pendekatan eklektif dapat dimiliki sejumlah
kegunaan, hal ini termasuk dalam yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan konseling yang sangat mudah beradaptasi. Konselor dapat merancang rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan unik dari konseli atau klien. Yang kedua, adanya keterlibatan. Penggunaan beberapa teknik dapat membantu orang merasa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pelaksanaan konseling. Yang ketiga, fleksibel. Karena konselor dapat menilai kebutuhan seseorang dan memilih pendekatan dan teknik yang menurut mereka paling memungkinkan untuk membantu konseli dan klien. Untuk membantu konseli atau klien, maka dimungkinkan untuk beralih di antara teknik satu ke teknik yang lain untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan. Misalnya, perawatan seseorang atau konseli mungkin melibatkan pengobatan fobia, tetapi juga mengatasi masalah stres kronis. Apa saja teknik yang digunakan pada pendekatan konseling? Adapun teknik pendekatan konseling direktif. Konseling direktif menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, itu menggali informasi tentang konseli atau klien. Teknik ini dapat menggunakan untuk menghadapi informasi aktual dan realita dalam diri konseli. Dengan cara ini, konseli diharapkan mampu mengevaluasi kembali sikap dan pandangannya mengenai masalah yang dihadapinya. Yang kedua, pengungkapan konflik. Pengungkapan konflik adalah situasi konflik sengaja ditimbulkan kepada konseli dihadapkan pada situasi yang memprovokasi sikapnya dalam menghadapi kenyataan dan konseli termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Yang ketiga, sejarah kasus digunakan sebagai alat diagnostik dan terapeutik dengan tujuan membantu membangun raport atau membangun hubungan konseli dengan konselor dalam mengembangkan kartasis dalam memberikan kepastian dan mengembangkan kembali wawasan yang dimiliki oleh konselor atau konseli dalam mengembangkan masalahnya. Adapun teknik pendekatan konseling non-direktif. Pendekatan konseling non-direktif mempunyai beberapa prinsip konseling yang berpusat pada konseli. Menurut Susilo, yaitu yang pertama, menekankan pada dorongan dan kemampuan yang didapatkan dalam diri individu yang berkembang untuk hidup sehat dan menyesuaikan diri. Yang kedua, menekankan pada unsur atau aspek emosional dan tidak ada intelektual. Yang ketiga, menekankan pada situasi yang berlangsung dihadapi individu atau konseli dan tidak ada masa lampau. Dalam artian di sini, permasalahan yang dihadapi konseli pada saat ini tidak ada hubungannya dengan masa lampau yang dihadapinya. Yang keempat, menekankan pada hubungan terapeutik sebagai pengalaman dalam perkembangan individu yang bersangkutan. Dalam artian di sini, hubungan terapeutik menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan konseling non-direktif ini sangat berfungsi untuk kepada konseli yang mengalami pengalaman yang cukup memilukan. Teknik pendekatan konseling berikutnya adalah teknik konseling elektif. Teknik pendekatan konseling elektif pada umumnya, teknik ini tersebut hanya meminimalkan campur tangan secara langsung yang diperlukan untuk mencapai tujuan konseling. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik elektif, yaitu terbagi menjadi dua, teknik aktif dan teknik pasif.
Teknik pasif biasanya menggunakan teknik pilihan pada tahap awal terapi saat konseli bercerita dan untuk melepaskan emosionalnya. Yang pertama, hukum parsimoni harus diamati setiap saat. Metode yang sulit digunakan setelah metode sederhana gagal dilakukan. Yang kedua, semua proses konseling berpusat pada konseli. Ini berarti bahwa kepentingan konseli menjadi pertimbangan umum atau menjadi pertimbangan utama bagi konselor. Ini tidak berarti bahwa metode aktif kontraindikasi dalam banyak kasus yang beredar saat ini membutuhkan konseling menunjukkan tindakan. Dalam banyak kasus, kebutuhan konseling menunjukkan tindakan direktif. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada setiap konseli untuk menyelesaikan masalahnya secara tidak langsung. Adapun teknik aktif di sini biasanya ditunjukkan dalam situasi ketidakmampuan. Teknik aktif dalam pendekatan konseling eklektif biasanya ditunjukkan pada situasi ketidakmampuan di mana solusi tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dengan orang lain. Yang pertama, 1. Konseling eklektif cenderung mengutamakan konseli yang aktif dan konselor yang pasif. Tetapi bila teknik pasif dilakukan, konselor mengalami hambatan, maka konselor baru menggunakan teknik aktif. Yang kedua, teknik pemecahan masalah juga dilaksanakan dengan sangat fleksibel. Jika alternatif pemecahan masalah yang semula terjadi tidak efektif, maka pemecahan masalah dapat diganti dengan cara lain yang lebih efektif. Konselor sangat membutuhkan fleksibilitas pemikiran dan fleksibilitas dalam pemecahan masalah. Apa saja kelemahan dan kekurangan dalam pendekatan konseling ini? Kelemahan dan kekurangan pendekatan konseling direktif. Ada beberapa kelemahan dari konseling direktif ini adalah pendekatan konseling direktif hampir sepenuhnya bertanggung jawab berada pada konselor, sedangkan tanggung jawab guru sifatnya sangat ringan. Pola ini dianggap kurang efektif dan mungkin pula kurang manusiawi karena para guru tidak diberikan kesepakatan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka. Pada pola ini, konselor memang mengambil sepenuhnya tanggung jawab. Konselor dapat melakukan perubahan perilaku, mengajar guru mata pelajaran dengan memberikan pengarahan yang dijelaskan terhadap setiap rencana kegiatan yang akan dievaluasi setiap pertemuannya. Adapun kelebihan dari pendekatan konseling direktif yaitu dapat dilihat dari pendekatan direktif adalah bersifat direktif terhadap guru tertentu bagi para guru baru. Pendekatan ini dianggap lebih baik karena biasanya lebih tekun mempertahankan penampilan mereka dalam mengajar. Dengan cara itu, guru dapat mengharapkan lebih banyak informasi guna memperbaiki penampilan mengajar mereka saat di kelas, agar peserta didik atau konseli dapat memahami maksud dan perkataan guru tersebut. Di sisi lain, banyak pengawas yang meningkatkan kompetensinya dengan melalui pendidikan lanjutan. Hal tersebut mengakibatkan pengawas mampu memahami teori pendekatan supervisi yang diaplikasikan di lapangan. Adapun kelemahan dan kekurangan pendekatan konseling non-direktif. Dalam konseling non-direktif ini, yang pertama, cara pendekatan yang berpusat pada konseling ini menyita banyak waktu. Yang banyak bila wawancara konseling tidak terarah. Hal ini disebabkan oleh karena
waktu wawancara sangat terbatas, sedangkan masalah yang diungkapkan dalam proses konseling cukup banyak dan rumit. Dan apalagi ditambah kalau jika konselinya tidak ingin bercerita. Yang kedua, kebenaran dan kemampuan konseling untuk mengungkapkan secara verbal seluruh permasalahannya sangat terbatas. Ketiga, kesukaran-kesukaran konseling dalam menerima dan memahami dirinya sendiri. Yang keempat, pendekatan ini menuntut sikap dan sifat kedewasaan dari konseli yang disebabkan konseli harus dapat menerima dan memahami dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Adapun kelebihan dari konseling non-direktif tersebut. Yang pertama, konseli mengalami kesukaran emosional yang tidak dapat menganalisisnya secara rasional dan logis. Yang kedua, konselor memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk mengungkapkan penghayatan emosi dalam mengungkapkan masalah dari proses konseling yang memantulkan kembali pada konseling dalam bahasa dan tindakan yang sesuai dengan perbuatan dan perkataan yang dilakukannya saat proses konseling berlangsung di kelas. Adapun kelemahan dan kekurangan dari pendekatan konseling eklektif ini. Yang pertama, dapat menciptakan suatu sistematika dalam memberikan layanan konseling. Yang kedua, menghindari posisi dogmatik dan kaku dengan berpegang pada satu kerangka teoritik dan pendekatan praktis saja. Yang ketiga, proses konseling bersifat efektif karena menetapkan dan memadukan berbagai pendekatan dengan menggunakan berbagai variasi prosedur dan teknik sehingga dapat melayani konseli sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalahnya yang dihadapinya. Yang keempat, konselor dianggap lebih fleksibel karena dapat berada dalam kontinu dalam situasi dari direktif dan non-direktif. Adapun kelebihan dari konseling eklektif ini menurut Anggi tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan konseling eklektif adalah teori konseling yang tidak dapat memiliki teori ataupun prinsip khusus tentang kepribadian. Yang kedua, dibutuhkan konselor yang benar-benar profesional karena menjadi mahir dalam penerapan satu pendekatan konseling tertentu sudah cukup sulit bagi seorang konselor apabila mengembangkan suatu pendekatan konseling yang memadukan unsur-unsur dari berbagai pendekatan konseling. Yang ketiga, konselor dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah siasatnya sesuai dengan keadaan konseli pada fase-fase tertentu dalam proses konseling berlangsung. Yang keempat, masih diragukan apakah konselor mampu menentukan siasat atau proses konselingnya yang paling sesuai hanya berdasarkan reaksi dan tanggapan konseli pada saat tertentu selama proses konseling berlangsung. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pendekatan konseling. Ada 3 pendekatan konseling, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan eklektif, beserta teknik dan kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.